Konflik Iran-Israel semakin memanas dan memasuki hari ke-6. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim telah menyerang sejumlah fasilitas militer vital dari masing-masing pihak. Terlebih, ancaman campur tangan Amerika Serikat pada konflik kedua negara Timur Tengah ini juga mengemuka dan seakan turut memanaskan kondisi. Jadi apakah Amerika akan berani untuk ikut secara terbuka dalam perang ini? Atau apakah sikap ini akan memantik aksi serupa dari negara-negara sekutu lainnya? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto, apa kabar? Selamat malam, terima kasih, kabar baik. Baik, Prof. Langsung saja. Jadi artinya kalau kita melihat sikap dan statement sejauh ini ada semacam perang verbal terlebih dahulu begitu ya. Donald Trump dengan Ayatollah Khomeini begitu melalui media maupun media sosial. Apa yang bisa kita baca? Akankah kemudian Amerika secara berani ikut dalam perang terbuka begitu, Prof? Ya, memang kalau ditanyakan perang terbuka, ini sekarang masih menjadi pertimbangan dari Presiden Trump. Dan sebenarnya kalau saya melihat bahwa perang ini sebenarnya ada Amerika Serikat di balik ini semua. Karena tidak mungkin Israel berani melakukan serangan ke Israel kalau tidak mendapat restu atau blessing dari Amerika Serikat. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Amerika Serikat akan terlibat langsung atau tidak. Karena Presiden Trump memang sudah mengancam Iran bahwa dia akan melakukan serangan apabila Ali Khamenei tidak akan mau menyerahkan diri tanpa syarat begitu ya. Nah, hanya saja Amerika Serikat masih memikirkan dari sisi geopolitiknya karena seperti tadi kita dengar bahwa kalau misalnya Amerika Serikat akan melakukan serangan ke Iran, bukannya tidak mungkin ini akan menyeret negara-negara lain seperti Korea Utara, kemudian juga Turki, dan kemudian mungkin juga Rusia untuk ikut terlibat dalam perang ini. Dan ini akan mengeskalasi perang yang ada di Timur Tengah. Oleh karena itu, sekarang ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menimbang-nimbang, ya, menimbang-nimbang. Meskipun menimbang-nimbang, tapi yang saya lihat pergerakan kapal-kapal induk Amerika Serikat sekarang sudah beberapa yang mengarah ke Timur Tengah. Dan mereka juga sudah mulai menangkal serangan-serangan rudal dari Iran yang ke Israel, seperti itu. Oke, Prof. Ini yang juga menarik. Kemudian setelah Amerika, forum negara-negara G7 begitu, paling tidak meski tidak secara terbuka, tapi mengutuk serangan kepada Israel. Jadi artinya kalau kita baca timelinenya, Anda mengatakan tadi sejumlah kapal induk Amerika sudah mengarah ke sana, apa yang ditunggu? Atau kemudian akan melihat eskalasinya terlebih dahulu, Prof? Yang ditunggu sebenarnya adalah Iran menyatakan menyerah tanpa syarat, sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Karena Donald Trump punya percaya diri bahwa perang yang sekarang ini dilakukan oleh Israel, tadi sebagaimana dikatakan akan dimenangkan oleh Israel, dan Israel mendapat dukungan yang sangat kuat dari Amerika Serikat. Sehingga ingin memberikan pesan, kalau misalnya pun Ayatollah Khomeini Ali Khamenei tidak mau menyerah, maka Iran akan menghadapi gempuran dari tidak hanya Israel tapi Amerika Serikat. Hanya saja yang menjadi pertimbangan tadi seperti saya katakan, bukannya tidak mungkin Iran itu akan di backup oleh negara-negara lainnya. Yang saya dengar dari berita bahwa Rusia mengatakan bahwa antara Rusia, Iran dan Korea Utara mereka punya security arrangement yang intinya serangan terhadap satu negara akan merupakan serangan terhadap negara lain. Artinya di sini Rusia bisa turun tangan untuk menghadapi serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran begitu. Oke, apa yang bisa kita bayangkan ketika memang itu terjadi, banyak negara yang ikut dalam kedua blok ini tadi, Prof? Bagaimana dengan geopolitik yang hari ini memang sudah ada sebelumnya Ukraina, Rusia, India, Pakistan, apakah ini akan memperburuk semuanya, Prof? Ini akan sangat memperburuk semuanya. Bahkan saya harus katakan bahwa kita sudah mendekat dengan Perang Dunia Ketiga kalau misalnya tidak ada deeskalasi terhadap perang yang ada di Timur Tengah ini. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu adalah deeskalasi. Nah, hanya saja ancaman-ancaman Trump kepada pemimpin Iran, kepada Iran, ini yang membuat
perang itu terus berjalan. Apalagi Perdana Menteri Israel Netanyahu merasa bahwa dengan dukungan dari Amerika Serikat maka dia terus akan melakukan serangan kepada Iran. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah serangan-serangan itu dilakukan melalui udara. Dan kalau udara itu terus terang presisinya itu sangat diragukan lah begitu ya. Presisi dalam artian bahwa tidak bisa kalau misalnya ingin menghancurkan instalasi militer, hanya instalasi militer. Tetapi bisa juga terkena rakyat sipil. Nah, di sini kedua pemerintahan sudah mengatakan kepada rakyat masing-masing negara bahwa silahkan Anda mengevakuasi keluar dari wilayah-wilayah yang akan menjadi target perang. Baik itu pemerintah Israel kepada rakyat Iran maupun pemerintah Iran terhadap rakyat Israel. Karena mereka ingin tidak akan menelan korban rakyat sipil. Tetapi sekali lagi ini tidak mungkin dihindari adanya collateral damage kalau misalnya rakyat sipil ada di sana. Yang kedua yang saya lihat juga, yang saya khawatirkan kalau memang benar Iran mempunyai senjata nuklir ini. Kalau dia dalam posisi terpepet, misalnya menghadapi Amerika Serikat, bukannya tidak mungkin Iran akan menggunakan senjata nuklirnya. Nah, ini berbeda dengan ketika Amerika Serikat dengan waktu itu banyak negara multinational forces pada waktu Irak melakukan serangan ke Kuwait ataupun pada waktu Bush Junior melakukan serangan ke Irak gitu ya, yang memang di sana tidak ada senjata-senjata yang diklaim oleh Saddam Hussein. Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan Iran, kelihatannya ini memang ada. Oleh karena itu serangan awal yang dilakukan oleh Israel sebenarnya kan terhadap tiga hal. Pertama adalah instalasi yang diduga membuat senjata nuklir itu. Kedua, para ilmuwan Iran yang tahu tentang nuklir. Dan yang ketiga adalah pemimpin tertinggi dari Garda Revolusi Iran. Itu yang ditargetkan pada awal serangan yang dilakukan oleh Israel ke Iran. Artinya saya mengatakan bahwa ada kemungkinan memang Iran memiliki senjata nuklir tersebut dan kecanggihan lah gitu ya. Oke, Prof, ketika memang kita mungkin sedikit membayangkan akan ketegangan meningkat, akan ada kemudian negara-negara yang ikut secara terbuka begitu, posisi Indonesia akan di mana nanti kalau kemudian kita bisa memproyeksi, Prof? Ya, saya berharap bahwa posisi Indonesia tidak di salah satu blok. Karena apa? Kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Keberpihakan kita harus pada perdamaian. Jadi kita harus mencari upaya-upaya untuk mendeeskalasi apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Nah, ini sekarang Bapak Presiden sedang ada di Rusia bertemu dengan Presiden Putin. Saya tidak tahu, masih belum tahu apa yang dibahas di sana. Tetapi saya berharap bahwa salah satu pembahasan adalah mengenai geopolitik yang terjadi dan bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan ini. Yang terus terang pada saat sekarang ini sulit untuk diprediksi. Sekarang ini tinggal kita boleh dikatakan menunggu siapa yang akan menyerah, ya, apakah Israel ataukah Iran. Karena serangan terus dilakukan dan ini melibatkan negara. Ini berbeda dengan Gaza yang terjadi itu di sana adalah pemerintah Israel dengan tanda kutip Hamas ya sebagai pemberontaknya. Tapi ini sudah negara, jadi dua negara gitu. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana eskalasi ke depannya. Terima kasih atas waktu dan insight dari Anda. Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.